LCC, yaitu L'Oreal Color Certification di Jepun Ayu dengan edukatornya Mbak Ella. Halo, saya Ella, saya educator untuk L'Oreal Professional Area Bali. Hari ini saya sedang melakukan LCC bersama Jepun Ayu, Ibu Surya dengan timnya. Nah, ini udah batch yang keberapa ini ya? Jadi ini calon-calon di Jepun Ayu untuk menghasilkan color seperti tampilan di IG kita, di feed kita itu. Jadi kita harus konsisten ya Mbak Ella ya di dalam melakukan edukasi. Nah, edukasi dibantu oleh L'Oreal. Sehabis dari LCC ini tentunya kan Mbak Ella juga punya keterbatasan waktu. Sehabis dari LCC ini kita tidak berhenti di sini, kita lanjut lagi misalkan kelas dengan Jepun Ayu. Jadi anak-anak ini untuk mencapai keterampilannya, biar tangannya konsisten, presisi di dalam tampil, kita harus terus melatih skill mereka. Semangat ya teman-teman. Semangat ya latihannya ya. Thank you. Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini saya akan share tentang L'Oreal Color Certification. Kali ini membahas tentang Essential Blonde. Berbicara tentang Essential Blonde artinya pewarnaan yang sudah di level-level tinggi, minimal di level 6, yaitu di dark blonde. Dan ketika kita ingin melakukan pewarnaan di level blonde, artinya kita akan melakukan lightening untuk menghasilkan undercut yang sesuai. Bila undercutnya sudah sesuai, kita bisa langsung menggunakan undercut tersebut dan memasukkan warna target yang diinginkan. Tetapi untuk target warna-warna cool color seperti es, maka kita harus lightening-nya sampai lebih tinggi 2 level dari warna targetnya. By the way, tolong teman-teman subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya, supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya membuat video baru. Dan channel Ella Hair semakin berkembang. Terima kasih teman-teman. Kali ini saya berada di Jepun Ayu Salon Denpasar, Bali. Setiap kita melakukan proses pewarnaan, maka harus selalu dimulai dengan konsultasi atau diagnosa, di mana konsultasi akan meminimalisir kesalahan dan konsultasi juga meminimalisir komplain. Sebelum melakukan proses pewarnaan, konsultasi wajib dilakukan. Klien sekarang sudah pandai-pandai dan mereka akan melihat sosial media untuk warna-warna yang mereka inginkan. So, sebagai hairdresser, kita harus pandai membantu customer kita untuk mendapatkan warna yang diinginkan, dan tentu saja kita harus meningkatkan skill kita sehingga kita bisa memenuhi semua keinginan klien. Sebelum melakukan pewarnaan, sebaiknya pre-treatment dulu rambut klien kita dengan Metal D8. Metal D8 akan menetralkan metal-metal yang ada di dalam rambut karena pemakaian air dimanapun berada yang mengandung metal. Sehingga Metal D8 dapat memprediksi hasil akhir yang lebih baik. Setelah rambut diberikan Metal D8, kemudian parting rambut
sesuai dengan teknik yang diinginkan. Kita bisa parting rambut bagian belakang menjadi 2, kemudian di kiri kanannya juga menjadi 2, dan boleh kita parting juga di bagian horseshoe-nya. Setelah rambut diparting, baru kita membuat formula lightening. Lightening bisa menggunakan Blonde Studio Border Inside A, dan bisa juga menggunakan Blonde Studio Clay 7. Boleh menggunakan oksidan 20 volt dan boleh juga menggunakan oksidan 30 volt, tergantung dari tekstur rambut. Selanjutnya bisa lakukan slice. Ambil tipis juga. Sudah sama dilipat juga. Pastikan melipat dengan rapi sehingga tidak kusut foilnya. Kemudian dikunci di samping kiri dan kanan. Kalau sudah 2 foil weaving dan slicing, baru buat negative space 1 cm. Kemudian lakukan hal yang sama, weaving, slicing, negative space, weaving, slicing, negative space. Jelas? Dan harus lakukan bagian kiri dan kanan yang mengerjakan orang yang sama, supaya feel-nya sama, persis sama ini ya, supaya nanti kiri dan kanan nggak beda sebelah. Clear? Silakan. Foiling selama 50 menit. Ini hasil foiling dan lightening kelompok Putu dan tim. Yang ini hasil foiling kelompok Sukesi and tim. Yang ini hasil foiling Krishna and Team.
Yang ini hasil foiling Vincent dan Oke. Ini adalah hasil foiling dari Mami and Tim. Berikutnya untuk rambut yang base-nya sudah berwarna, kita akan tone down color sehingga hasil lightening kita nanti akan jadi maksimal warnanya. Karena ini semua berwarna, tone down color bisa dilakukan dari mulai pangkal. Kita gunakan warna di level 5 menggunakan Dia Light. Setelah tone down color untuk rambut yang tidak difoil, dicuci bersih dari krim, kemudian foil-foilnya baru dibuka. Berikutnya kita akan mewarnai root shadow. Caranya adalah teman-teman ambil aplikasi colornya, lalu aplikasi seperti ini. Jadi warnai dari mulai akar hingga ke transisi. Transisi adalah ini nih yang kita lightening. Jadi di sini lalu mengambang di bagian transisinya. Jadi di blended. Seperti ini. Ini boleh dilakukan 2 cm bahkan hingga 3 cm juga boleh. Nah, kemudian kalau sudah sebelah situ, lakukan juga di sebelah sini. Langsung seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya teman-teman bisa sisir dulu biar rapih saat pengerjaannya seperti ini. Bila sudah, teman-teman boleh ambil dengan sisir yang ekor, tapi yang ekor plastik, jangan yang ekor besi karena itu untuk highlight. Lalu lakukan di sebelah sini. Ini boleh ngambang atau teman-teman bisa sisir dulu biar rapi. Lakukan hingga di transisi, melewati transisi garis area yang sudah dilakukan lightening. Boleh disisir dulu supaya aplikasi colornya rapi. Teman-teman juga boleh selalu bisa disisir dulu supaya rapi. Boleh disisir dulu supaya benar-benar rapi dan batas transisinya benar-benar kena. Jangan
mengambil color terlalu banyak. Seperti ini, ditekan di bagian akar, kemudian di blended ke bawah. Sama, selalu sisir dulu biar kerjanya jadinya rapi. Lakukan cara seperti ini untuk bagian root shadow di bagian kiri dan juga bagian depan. Kita akan mewarnai dari batang hingga ke ujung. Caranya, yang root shadow tadi boleh disisir dulu supaya rapi dan supaya ngeblend. Baru taruh tangannya di sini, lalu aplikasi di rambut batang hingga ke ujung. Pastikan semua produk dengan merata. Boleh disisir sekali, kemudian sedikit dimasak. Dan teman-teman sebaiknya jangan menaruh rambutnya di atas karena root shadow-nya ini lebih gelap, warnanya berbeda dengan dari batang ke ujung. Jadi boleh dijepit ke samping. Kalau mau ditaruh di atas harus diberikan foil di bagian atasnya. Jepit lagi ke samping. Lakukan cara yang sama, disisir dulu di bagian root shadow-nya. Baru kita aplikasi colornya.
Jadi saya tahu teman-teman udah bisa semua curly-nya pasti, tapi curly itu kan berbeda-beda ya. Nah ini yang tadi saya telat sih mau kasih taunya. Yang ini tadi pertama kita arahnya ini adalah jadi ke sini, lalu yang ini ke sini, maka dia hasilnya kan gelembung nih kan. Sementara kalau kita bikin blow keluar, maka di sini hasilnya kempes, ya kan? Jadi saya mau kasih optional aja, teman-teman bisa lakukan yang seperti ini. Jadi langsung diputer, jangan sampai ada bekas garis di situ, udah pasti ya. Nanti buat pilihan teman-teman mau bikin band sweep. Dan jangan panas-panas sih ya. Nah kita pas nariknya juga enggak ditarik jadi itu, enggak jadi kempes kan. Kadang-kadang teman-teman tarik sampai kecil begitu tuh, ya kan? Ini jadi dia ada volume di sininya. Kalau untuk color highlight biasanya ini hasilnya jadi bagus seperti apa? Ya, yuk sini baru. Kita coba. Kalau teman-teman mau balik ke yang biasa dikerjain nggak apa-apa. Ini saya contohkan aja, jadi punya dua optional ya. Sama ujung-ujungnya nih yang seringnya kadang-kadang ujung itu kayak kering kan? Ya, benar. Di L'Oreal Color Certification kami juga diajarkan untuk cara membuat konten untuk sosial media. Dan cara untuk menstyling kami diajarkan.